Kebijakan politik etis, awal perubahan dan dampaknya bagi Hindia Belanda. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda, Indonesia, memasuki masa baru dengan munculnya kebijakan politik etis, sebuah kebijakan yang dianggap sebagai upaya Belanda untuk memperbaiki kondisi kehidupan rakyat pribumi setelah berabad-abad penjajahan. Kebijakan ini menandai awal dari berbagai perubahan sosial dan ekonomi yang membawa dampak signifikan pada perkembangan kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Latar belakang, era eksploitasi dan krisis sosial. Sejak awal abad ke-19, Belanda menjalankan kebijakan ekonomi yang sangat eksploitatif di Hindia Belanda. Salah satu kebijakan paling terkenal adalah tanam paksa, Kulturstelsel, yang diterapkan sejak tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Melalui tanam paksa, rakyat pribumi diwajibkan untuk menanam tanaman komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, yang hasilnya diserahkan kepada pemerintah kolonial dengan harga yang jauh di bawah harga pasar. Sistem ini berhasil memperkaya Belanda, namun menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat Indonesia. Tanam paksa menyebabkan kelaparan, kemiskinan, dan kekurangan pangan di berbagai daerah, terutama di Jawa. Beberapa bencana kelaparan besar yang terjadi di wilayah Cirebon dan Demak menjadi bukti dampak buruk kebijakan ini. Kematian massal dan depopulasi membuat Belanda mulai menghadapi tekanan moral dari dalam negeri, terutama dari kalangan intelektual dan aktivis sosial di Eropa yang mulai mempertanyakan etika dari kebijakan tersebut. Salah satu tokoh penting yang mengkritik keras eksploitasi Belanda terhadap rakyat pribumi adalah Eduard Does Dekker, yang lebih dikenal dengan nama penanya, Multatuli. Melalui karyanya Max Havelaar, 1860, Multatuli dengan jelas menggambarkan ketidakadilan dan penderitaan yang dialami rakyat Jawa di bawah sistem tanam paksa. Buku ini memicu perdebatan besar di Belanda dan menciptakan gelombang simpati terhadap nasib rakyat Hindia Belanda. Kelahiran kebijakan politik etis. Pada tahun 1901, di bawah pemerintahan Ratu Wilhelmina, Belanda akhirnya mengumumkan perubahan besar dalam pendekatan mereka terhadap Hindia Belanda. Pemerintah Belanda mulai merasa bahwa mereka memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki kondisi rakyat pribumi yang selama ini telah dieksploitasi. Pemikiran ini kemudian dikenal sebagai konsep hutang budi, atau dalam bahasa Belanda disebut de ethische politiek, yang menekankan bahwa Belanda harus memberikan imbalan dalam bentuk perbaikan kesejahteraan bagi rakyat Hindia Belanda. Kebijakan ini secara resmi disebut sebagai kebijakan politik etis dan menekankan pada 3 pilar utama, yang dikenal dengan sebutan Trias van de ethische politiek, yaitu edukasi, pendidikan, irigasi, migrasi. 1. Pendidikan, membuka akses bagi golongan pribumi. Salah satu aspek terpenting dari kebijakan politik etis adalah upaya untuk memberikan pendidikan kepada rakyat pribumi. Sebelum kebijakan ini diterapkan, pendidikan di Hindia Belanda sangat terbatas, dan hanya golongan elit yang bisa mengaksesnya. Melalui kebijakan politik etis, pemerintah kolonial mendirikan sekolah-sekolah yang ditujukan untuk anak-anak pribumi, meskipun dengan kurikulum yang sangat terbatas dan terfokus pada kebutuhan administrasi kolonial. Pendidikan bagi rakyat pribumi difokuskan pada pembentukan tenaga kerja yang bisa dipekerjakan sebagai pegawai rendah di pemerintahan kolonial. Beberapa sekolah yang terkenal pada masa itu antara lain, Hollandsche Inlandse School. Sekolah ini didirikan untuk anak-anak kaum priai dan anak-anak pegawai negeri. HIS menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan berfokus pada pendidikan dasar. Meer Uitgebreid Lager Onderwijs, Mulo-Mulo merupakan sekolah menengah pertama yang menyediakan pendidikan lanjutan bagi anak-anak pribumi. Pendidikan ini, meskipun terbatas, membuka kesempatan bagi rakyat pribumi untuk memahami ilmu pengetahuan modern dan meningkatkan mobilitas sosial mereka. Namun, banyak lulusan sekolah ini kemudian sadar akan ketidakadilan kolonial dan menjadi bagian dari gerakan perlawanan terhadap penjajahan. 2. Irigasi, meningkatkan produktivitas pertanian. Selain pendidikan, pemerintah kolonial juga berfokus pada pembangunan infrastruktur, terutama sistem irigasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan hasil pertanian dan mengurangi risiko kelaparan yang pernah melanda beberapa wilayah di Jawa. Irigasi ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian rakyat, yang pada akhirnya tetap mendukung ekonomi kolonial Belanda. Namun, pembangunan irigasi ini tidak sepenuhnya murni untuk kesejahteraan rakyat pribumi. Sebagian besar proyek irigasi diarahkan untuk memperluas areal pertanian komoditas ekspor seperti tebu dan kopi. Meskipun demikian, irigasi ini memberikan dampak positif dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan ketahanan pangan di beberapa wilayah. 3. Migrasi, mengurangi kepadatan penduduk di Jawa. Pulau Jawa pada masa kolonial sangat padat penduduknya, dan hal ini menyebabkan banyak masalah sosial seperti kemiskinan dan kelaparan.
Untuk mengurangi tekanan populasi, pemerintah kolonial melaksanakan program migrasi, atau yang dikenal dengan istilah transmigrasi. Program ini memindahkan penduduk dari Jawa ke daerah-daerah luar Jawa seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi, dengan harapan mereka bisa membuka lahan baru dan memulai kehidupan baru sebagai petani. Namun, tidak semua program migrasi ini berjalan dengan baik. Banyak migran yang dihadapkan pada kondisi hidup yang keras, kurangnya dukungan infrastruktur, dan seringkali harus berjuang di tanah baru yang belum siap ditempati. Dampak kebijakan politik etis. Kebijakan politik etis membawa dampak jangka panjang yang signifikan bagi perkembangan Hindia Belanda. Salah satu dampak yang paling terasa adalah munculnya golongan terpelajar di kalangan pribumi. Para lulusan sekolah yang didirikan oleh pemerintah kolonial mulai sadar akan ketidakadilan yang mereka alami dan perlahan-lahan membentuk kesadaran nasional. Munculnya organisasi-organisasi pergerakan seperti Budi Utomo, 1908, dan Sarekat Islam, 1912, menjadi bukti nyata bahwa kebijakan pendidikan, meskipun terbatas, telah melahirkan generasi yang lebih kritis terhadap penjajahan. Mereka mulai memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia dan menuntut perbaikan kondisi sosial serta politik di bawah penjajahan Belanda. Kesimpulan, awal dari nasionalisme Indonesia. Meskipun kebijakan politik etis pada awalnya dimaksudkan untuk memperbaiki citra Belanda dan meredam kritik internasional, kebijakan ini justru berkontribusi pada munculnya kesadaran nasionalisme di Indonesia. Golongan terpelajar yang dihasilkan dari sistem pendidikan kolonial mulai memimpin gerakan perlawanan terhadap penjajahan, yang nantinya memuncak pada proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Kebijakan politik etis adalah salah satu fase penting dalam sejarah Indonesia yang menandai awal dari perubahan besar menuju kemerdekaan, meskipun kebijakan ini juga memiliki banyak keterbatasan dan masih diwarnai eksploitasi terhadap rakyat pribumi.